Ada yang kenal sama karakter ini? Kira-kira sekarang ini mereka umurnya berapa ya? Kalau disuruh nebak, terus terang saya sendiri agak kesulitan gitu ya. Tapi yang pasti, yang bisa saya lakukan adalah saya bisa nebak nih. Yang zaman tahun 90-an suka main Street Fighter, harusnya sekarang umurnya sekitar 40-an. Bener nggak? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Orang zaman dulu adalah manusia simple. Gamernya juga gamer simple dan gamenya juga game simple bre. Jadi zaman saya kecil dulu yang namanya main game itu paling rame ya pergi ke arcade. Orang sini nyebutnya dingdong. Kalau untuk PC dan konsol udah ada waktu itu. Cuma yang punya adalah orang-orang tertentu yang duitnya banyak, beli anak-anak orang kaya. Jadi sebagian besar bocil main gamenya ya pergi ke dingdong tadi pakai koin 100 rupiah gitu kan. Game-game di arcade ini di dingdong ini karena ya mainnya pakai koin, satu kali main bisa bertahan sampai kita mati. Akhirnya nggak ada yang peduli sama cerita. Entah gamenya dibuat dengan ada cerita atau nggak, kayaknya anak yang main nggak ada yang peduli kali ya. Yang penting masukin koin, kalau bisa main selama mungkin. Main game balapan, game petualangan, atau game berantem macam Street Fighter. Nah baru setelah tua main Street Fighter selama sekian puluh tahun gitu ya, baru terkulik. Oh ternyata ini ada ceritanya ya, tapi ceritanya kayak gimana sih? Karena dari awal saya nggak peduli dengan cerita, kok sekarang udah ribet. Jadi akhirnya harus saya urutin nih satu-satu gimana ceritanya dan saya share di video ini. Cuma di sini ceritanya nggak sampai detail, nggak urut banget dari awal sampai akhir dan nggak semua seri gamenya saya masukin ke dalam ringkasan cerita ini. Street Fighter adalah salah satu game fighting paling tua yang masih bertahan sampai hari ini dan masih banyak penggemarnya. Tapi terus terang saya sendiri nggak pernah ngikutin ceritanya. Padahal ternyata not bad loh ya. Street Fighter dirilis pertama kali tahun 1987, di mana saat itu kita nggak bisa milih karakter macam sekarang. Udah fix kita cuma bisa pakai Ryu dan player kedua hanya bisa pakai Ken. Makanya mungkin jurusnya dibikin sama biar imbang kali ya. Tapi bukan sekedar jurus yang sama untuk imbang, mereka berdua memang diceritakan merupakan murid dari Gouken yang berlatih aliran Ansatsuken selama bertahun-tahun. Jurus legendarisnya udah pasti. Di Street Fighter pertama ini ceritanya Ryu dan Ken mengikuti turnamen bela diri internasional yang diikuti oleh 10 petarung dari 5 negara berbeda. Musuh terhebatnya saat itu adalah Sagat, ahli kickboxing dari Thailand. Saat itu Ryu berhasil mengalahkan Sagat dan meninggalkan bekas luka besar di dadanya dan membuat mereka menjadi rival abadi. Sagat di game pertama ini adalah anggota sebuah organisasi penjahat bernama Shadaloo di versi Jepang, sedangkan di versi Amerika namanya adalah Shadow Law. Di mana ini nanti akan ada hubungannya dengan karakter lain seperti Vega dan M. Bison. Street Fighter 2 dirilis tahun 1991. Dia adalah Street Fighter pertama yang punya banyak karakter untuk dipilih. Jadi udah bukan cuma Ryu dan Ken aja ya. Di game Street Fighter ini ada beberapa karakter yang namanya dibolak-balik di beberapa versi dan bikin kita bingung. Ada petinju yang kadang disebut Balrog, kadang disebut M. Bison. Terus ada karakter ninja pakai cakar panjang yang kadang disebut Vega, kadang Balrog. Terus ada karakter bos diktator yang kadang disebut M. Bison, kadang Vega. Jadi ceritanya saat itu Mike Tyson lagi terkenal banget bre, dan Street Fighter pengen masukin karakter petinju yang mirip sama Mike Tyson di dalam gamenya, dan di versi Jepang dikasih nama Mike Bison. Terus ada dua karakter lagi yang merupakan petinggi Shadaloo, ninja dari Spanyol yang di versi Jepang dikasih nama Balrog, dan si bos diktator berbaju merah yang di versi Jepang dikasih nama Vega. Tapi di Amerika Serikat mereka takut kena tuntut sama Mike Tyson beneran kalau pakai karakter petinju yang namanya juga Mike. Akhirnya si petinju diganti jadi Balrog, si ninja yang awalnya Balrog diganti jadi Vega, dan si bos diktator yang awalnya Vega ya kebetulan dilihat namanya kurang gahar gitu ya.
akhirnya diganti jadi M. Bison. Dan itulah yang kita kenal sampai hari ini. Jadi baru dikit karakternya aja udah panjang banget ceritanya bre. Ganti-ganti nama, backgroundnya seperti apa. Dan ini masih panjang lanjutannya. Organisasi Shadaloo yang tadi udah saya sebut dipimpin oleh M. Bison bersama dengan 4 jenderalnya yang disebut Four Heavenly Kings, Sagat, Vega, Balrog, dan Feng. Di Street Fighter 2, turnamen dunia digelar lagi dan Shadaloo masih muncul sebagai antagonis. Di game ini muncul banyak karakter yang ceritanya ingin balas dendam ke Shadaloo, seperti Guile yang ingin balas dendam atas kematian Nash yang dibunuh M. Bison saat dia sedang menyelidiki Shadaloo. Terus ada lagi Chun-Li, karakter waifu semua orang saat itu yang ingin membalas dendam kematian ayahnya yang juga sedang menyelidiki Shadaloo. Singkat cerita, Ryu kembali menjadi juara turnamen, tapi kali ini dia menolak menerima penghargaan dan malah langsung pergi mencari tantangan baru. Bumbu percintaan mulai masuk di seri ini. Guile menikah dengan Julia dan punya anak Amy, sedangkan Ken menikah dengan Eliza, adiknya Guile. Di game ini ada versi alternatif yang memperkenalkan karakter baru lagi. Di awal tadi disebutkan Gouken adalah gurunya Ryu dan Ken. Nah, Gouken ini ternyata punya saudara yang namanya Akuma, menguasai jurus yang sama tapi dia mengikuti jalan kegelapan. Nah, di versi alternatif ini Akuma berhasil membunuh Bison dan Sagat memutuskan untuk keluar dari Shadaloo. Tapi itu kayaknya cuma alternatif aja kali ya. Lompat ke Street Fighter 4 yang dirilis tahun 2008 yang secara alur adalah lanjutan langsung dari Street Fighter 2. Di sini Shadaloo lewat cabang SIN-nya, Shadaloo Intimidation Network, menciptakan Seth sebagai senjata hidup. Ryu diceritakan masih berjuang untuk tidak masuk ke jalan kegelapannya Akuma dengan dibantu oleh Gouken. Balrog entah gimana ceritanya berhasil menyelamatkan seorang anak bernama Ed dari reruntuhan Sin yang nantinya menjadi cikal bakal Neo Shadaloo. Dan Ken di sini jadi punya anak bre. Street Fighter 5 yang dirilis tahun 2016 membawa cerita yang semakin ruwet. Shadaloo meluncurkan Black Moon Plan, rencana untuk ngasih power up si Bison yang bikin kekacauan global. Terus ada organisasi baru Illuminati yang entah gimana ceritanya berhasil menghidupkan Nash, temannya Guile, tapi akhirnya dia mati lagi karena mengorbankan diri demi bisa melemahkan Bison. Di sini diceritakan Ryu berhasil sepenuhnya membebaskan diri dari jalur kegelapan. Bison mati dan Shadaloo hancur. Dari sini ceritanya lompat balik ke Street Fighter 3 yang dirilis tahun 1997. Street Fighter 3 New Generation karena memang karakternya udah baru semua di sana. Yang tersisa hanya Ryu dan Ken. Penjahatnya baru bukan lagi Shadaloo tapi Illuminati yang dipimpin oleh Guile. Tapi di update berikutnya Street Fighter 3 Second Impact masuk karakter Akuma yang bisa dimainkan. Terus ada lagi Street Fighter 3 Third Strike di tahun 1999 yang memasukkan Chun-Li lagi ke dalam gamenya. Chun-Li nggak pernah diceritakan menikah tapi dia mengadopsi anak bernama Li Fan yang nantinya menjadi penerus Chun-Li di seri Street Fighter berikutnya. Secara cerita dia nyambung ke Street Fighter 6 yang benar-benar membawa generasi baru macam Luke, Jamie, dan Kimberly. Posisi Ryu di sini udah menjadi mentor seperti Gouken dulu. Li Fan udah remaja, Neo Shadaloo udah aktif lewat Ed dan sepertinya karakter Street Fighter lama udah berhenti sampai di sini aja kali ya. Karena seharusnya saat ini mereka semua udah tua. Tapi sepertinya game Street Fighter ini punya timeline yang tidak linear kalau dibandingin sama dunia nyata gitu ya. Kalau kita kan pengennya realistis, tapi ya kalau dibikin realistis kayaknya jadi kurang nyambung buat kita, kurang relate gitu. Ryu diceritakan lahir tahun 1964, sedangkan Ken setahun lebih muda. Di tahun 1987 di game Street Fighter pertama, Ryu diceritakan berusia 23 tahun, di mana ini sesuai dengan tahun kelahirannya. Di game Street Fighter 3 New Generation yang dirilis tahun 1997 disebutkan usia Ryu adalah 33 tahun yang berarti masih sesuai dengan tahun di dunia nyata. Tapi di Street Fighter 6 yang dirilis tahun 2023 ternyata timelinenya berubah. Di sini ada banyak versi tentang usia Ryu, ada yang bilang 38, ada yang bilang 40-an, ada yang bilang lebih dari 40. Sedangkan kalau ngikutin tahun nyata dia harusnya udah 59. Mana yang bener nggak usah dibahas karena saya sendiri juga malas untuk nyari sampai detail. Tapi yang pasti pembuat Street Fighter ini udah paham bahwa gamenya ini adalah game tua, di mana penikmatnya di tahun 90-an dulu adalah anak-anak yang masih sekolah, dan anak-anak itu sekarang usianya kurang lebih ya 40-an. Jadi sepertinya secara timeline gamenya dibuat seperti itu, bahwa Ryu, Ken, dan teman-temannya bukan dibikin usianya 59 atau 60-an. Secara jalur waktu dia dibuat usianya masih 40-an biar relate sama kita, biar kita juga masih pengen mainin karena karakter utamanya ternyata seumuran sama kita, bro. Nah, tinggal sekarang bener atau enggak. Yang zaman dulu suka Street Fighter, sekarang umurnya 40-an. Tulis coba di kolom komentar.